Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 20240101100020 dari program Tetris Matematika. Pada sesi ini, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana yang sama menggunakan dua platform yang berbeda, yaitu dengan menggunakan Google Colab berbasis Python dan RStudio. Tujuan utamanya adalah membandingkan implementasi output dan interpretasi dari kedua platform tersebut. Nah, pertama-tama di sini saya memiliki sebuah data di Excel. Ini merupakan data yang akan kita analisis, yaitu data minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Pertama kita gunakan Python terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya tuliskan skripnya. Langkah pertama itu kita persiapkan dan import dulu. Ini merupakan library yang kita perlukan. Terus set style untuk visualisasinya ini. Nah, kemudian langkah kedua kita akan menginput data dengan membuat data from dari data. Nah, ini merupakan minat belajar. Datanya itu yang ini. Kemudian kemampuan berpikir kreatif yang ini. Nah, kita perhatikan di sini dia menggunakan kurung siku ya. Setelah itu kita print data penelitiannya, terus jumlah sampelnya, terus 5 data pertama dan 5 data terakhir. Ketika kita run dan memunculkan output seperti ini. Jumlah sampel yang ada pada data kita itu 26. Ini merupakan 5 data pertama dan ini merupakan 5 data terakhir. Kemudian langkah ketiga kita akan membuat statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama itu statistik deskriptif dasar. Itu ada minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif. Lalu kita tambahkan varians, skewness, dan kurtosisnya. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian visualisasi distribusi. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram. Ini merupakan kode untuk membuat histogram minat belajar, dan yang ini merupakan histogram untuk membuat kemampuan berpikir kreatifnya. Setelah kita run, oke, baik, ini merupakan hasil output tadi, dimana minat belajarnya itu yang kita peroleh di sini column. Ini merupakan jumlah sampelnya kita, yaitu 26. Nah, di sini juga 26. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya itu untuk minat belajar 66,57. Sedangkan kalau kemampuan berpikir kreatifnya itu 89,15. Kemudian untuk standar deviasi di sini untuk minat belajar itu 6,97 ya. Sedangkan kalau untuk kemampuan berpikir kreatif itu 4,68. Kemudian untuk mediannya itu 65 poin. Nah, kita lihat histogramnya di sini. Ini merupakan histogram untuk minat belajar dengan rata-rata 66,58. Sedangkan untuk histogram kemampuan berpikir kreatif itu rata-ratanya 89,15. Oke, kita lanjut. Langkah keempat itu analisis korelasi. Yang pertama kita menghitung koefisien korelasinya. Nah, ini merupakan kode untuk menghitung korelasinya. Terus uji signifikasi korelasi. Ini. Kemudian scatter plots dengan garis regresi. Nah, ini merupakan plot-plots yang akan muncul ketika kita menjalankannya. Nah, baik, ini merupakan tampilan output analisis korelasi, di mana R itu sebagai koefisien korelasi person,
Kemudian P itu merupakan koefisien korelasi Spearman. Nah, kita lihat di sini koefisien korelasi Pearsonnya itu 0,9012. Kemudian di sini koefisien untuk korelasi Spearman-nya itu 0,92. Uji signifikansi korelasi Pearson, p-value-nya 0,0. Sedangkan T statistik itu 0,9012. Artinya nilai koefisien korelasi Pearson itu bernilai positif atau hubungannya searah. Artinya semakin tinggi minat belajar, semakin tinggi pula kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, ini merupakan plus hubungan minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemudian kita lanjut langkah kelima, yaitu membangun model regresi. Langkah pertama yaitu menambahkan konstanta untuk model X sebagai minat belajar, kemudian Y sebagai kemampuan berpikir kreatif. Membuat model regresi Y, X, kemudian menambahkan prediksi dan residual ke data frame. Ringkasan model, kita pakai model summary, terus ekstra nilai penting. Ini kita tampilkan outputnya. Nah, hasil outputnya akan seperti ini. Ini hasil outputnya. Kita lihat di sini R squared-nya 0,812. Nah, kita lihat di sini koefisien korelasinya yaitu 0,8122. Nah, ini merupakan koefisien korelasinya. Terus adjust R squared-nya itu 0,80. Kemudian persamaannya kita dapatkan Y sama dengan 48,83 ditambah 0,60x. Baik, kita lanjut langkah ke-6, uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita uji normalitas residual. Kemudian uji homoskedasisitas. Ketiga itu uji autokorelasi, yang ini menggunakan Durbin Watson. Kemudian 4 plots diagnosa. Nah, ini merupakan plot-plots yang akan ditampilkan plots untuk plots yang akan ditampilkan agar kita mudah membacanya. Nah, ini kode untuk membuat histogram residualnya, terus interpretasinya. Nah, kita lihat outputnya. Ini merupakan output uji asumsi klasik regresi linear. Ini merupakan uji asumsi klasik regresi linear. Yang pertama itu uji normalitas residual menggunakan Shapiro-Wilk X W sama dengan 0,93. Sedangkan p-value-nya itu 0,09. Kemudian uji homoskedasisitas dengan browse Pagan test LM sama dengan 0,38 dengan p-value sama dengan 0,5.
Sedangkan uji autokorelasinya itu Darboux-Matheson sama dengan 1,97. Nah, kita lihat ini merupakan plots residualnya. Ini residualnya. Nah, ini residual versus minat belajar. Ini merupakan histogram residualnya. Nah, dari plots ini kita simpulkan bahwa uji asumsi normalitas itu terpenuhi, uji homoskedasisitas itu terpenuhi, dan uji autokorelasi itu juga terpenuhi. Kemudian kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama ada koefisien dan p-value dari model. Ini merupakan untuk uji suatu pihak kanan. Nah, kita lihat hasil outputnya. Uji satu sisi pihak kanan. Pengujian hipotesis. Nah, di sini hasil outputnya pengujian hipotesis penelitian. Uji satu sisi pihak kanan. Nah, di sini tidak ada pengaruh positif, sedangkan untuk H1-nya itu ada pengaruh positifnya. P-value-nya satu sisi sama dengan 0,00. Berarti keputusannya itu tolak H0. Keputusan itu tolak H0 karena p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan koefisien determinasinya itu 0,81 atau 81,22%. Artinya 81,22% ini variasi dalam Y dapat dijelaskan oleh X. X-nya tadi berarti artinya 81,22% variasi dalam Y dapat dijelaskan oleh X. Jadi variasi dalam kemampuan berpikir kreatif itu dapat dijelaskan oleh minat belajar siswa. Kemudian langkah 8 itu visualisasi dan ekspor. Nah, kita buat plot satunya dengan garis regresi interval kepercayaan. Kemudian kita tambahkan persamaan regresinya. Ini merupakan persamaan regresinya. Kemudian simpan hasilnya. Kita tampilkan outputnya. Regresi linear minat belajar S kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini merupakan minat belajar matematika siswa. Kemudian di sini kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, setelah dapat kita simpulkan bahwa minat belajar berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik. Jadi setiap peningkatan 1 poin minat belajar akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sebesar 0,60 poin. Nah, jadi untuk kesimpulan umumnya semua asumsi yang kita jalankan menggunakan aplikasi Google Colab berbasis Python ini semua asumsi klasik terpenuhi. Terus hubungannya sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,90. Itu sangat kuat, berpengaruh positif ya. Yang terus pengaruh signifikan p-value-nya mendekati 0. Mendekati 0 dengan prediksi akurat
Oke, setelah itu kita akan menggunakan selanjutnya kita akan membandingkan hasil output dari Python ini dengan aplikasi R. Kita buka aplikasi R-nya. Oke, di sini saya sudah memiliki sintaks untuk kita run. Baik, cukup banyak ya kodenya. Oke, kita run dulu. Nah, ini merupakan hasil dari output yang kita jalankan tadi. Nah, ada plotnya juga, minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif, residual, histogram residual, normal p-plot. Nah, sama ya dengan collab tadi, hasil plotsnya itu histogram residualnya juga. Nah, hubungan minat belajar dan kemampuan berpikir kreatif juga sama hasilnya dengan Google Colab ketika kita menggunakan Google Colab tadi. Nah, coba kita lihat dulu uji kita lihat uji Oke, kita lihat uji normalitas residualnya. Kita bandingkan. Dia p-value-nya 0,09. Kita lihat di collab. Oh, ini dia. Ya betul ya, p-value-nya Shapiro-Wilk dengan menggunakan Shapiro-Wilk test sama dengan 0,93. Kita lihat ya, 0,93. Oke, sama. Kemudian uji, berarti data yang kita peroleh tadi normal, sudah terpenuhi, normal. Kemudian yang ketiga uji homoskedasitas. Kita lihat Braus-Pagan 0,38, p-value-nya 0,53. 38. Oke, sama. Maka uji homoskedastisitasnya itu juga terpenuhi. Kemudian kita lihat uji autokorelasinya. Uji autokorelasi. Durbin Watson-nya 1,97, p-value 0,39. Kita lihat. Oke, di sini Durbin Watson-nya. Oke, kita lihat uji autokorelasinya. Durbin Watson-nya itu 1,97. Uji autokorelasinya juga terpenuhi ya.
Oke, dapat kita simpulkan bahwa mau menggunakan Google Colab ataupun aplikasi R itu hasilnya valid ya, sama. Kalau menurut saya, oke, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa baik Google Colab maupun RStudio itu menghasilkan output analisis regresi linear sederhana yang identik secara statistik. Kedua platform ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Dengan koefisien regresinya tadi yaitu 0,45 dan R-square-nya itu 0,62 dan p-value-nya itu kurang lebih dari 0,001. Jadi perbedaan mendasar terletak pada aspek teknis penggunaan Google Colab. Kalau Google Colab itu menawarkan fleksibilitas dalam visualisasi dan tidak memerlukan dan tidak perlu ditunggu untuk membuka di browser saja install. Sedangkan kalau R itu kan harus di-download terlebih dahulu dan aplikasinya itu sangat berat sekali karena tergantung kapasitas laptop yang kita miliki itu berbeda-beda. Menurut saya yang menggunakan Google Colab dan RStudio itu saya memilih karena dia langsung kita pakai mengcoding saja, tidak perlu menunggu instalan seperti R tadi harus diinstal terlalu lama dan terlalu berat untuk laptop yang memiliki kapasitasnya lebih sedikit. Yang terpenting bukanlah alat yang digunakan, melainkan pemahaman. Oke, baik, demikian tutorial analisis regresi linear sederhana yang saya sajikan. Semoga melalui video ini tidak hanya memahami teknik analisis data menggunakan Google Colab atau RStudio, tetapi juga mampu menginterpretasikannya hasil penelitian dengan tepat. Baik, kalau kalian ingin menganalisis data dengan lebih mendalam, cocok menggunakan aplikasi RStudio ini. Namun kalau kalian masih pemula atau ingin belajar coding tipis-tipis, kalian bisa menggunakan Google Colab ini. Buka saja di browser yaitu colab-google.com. Demikian tutorial analisis regresi linear sederhana yang telah saya sajikan. Semoga melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tadi, saya minta maaf dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.